Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Tina di Matematika Mudah dan Simple. Video kali ini adalah video bagian kedua yang membahas tentang pembahasan soal-soal USBN untuk SD atau untuk MI. Di dalam pembahasan ini ada trik dan rumus praktis. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya ya. Juga bunyikan loncengnya agar mendapat video-video yang terus diupdate. Terima kasih. Kita akan memulai bagian kedua ini tentang USBN paket ketiga tahun 2020 nomor 16 sampai nomor 30. Nomor 1 sampai nomor 15 sudah di video bagian pertama. Di dalam video bagian kedua ini kita membahas tentang bangun datar, kemudian tentang kecepatan, juga tentang statistika ya, diantaranya membaca grafik dan lain sebagainya. Kita mulai nomor 16. Sangkar burung memiliki alas berbentuk lingkaran dengan jeruji terbuat dari kawat yang disusun dengan jarak 1,1 cm. Jika kawat yang dibutuhkan sebanyak 90 batang, maka jari-jari alas sangkar tersebut adalah, kalau sudah mengenai jari-jari berarti kita ingat lingkaran ya, V-nya adalah 22/7. Kita jawab, karena ada 90 batang, sementara jarak antara batang dengan batang adalah 1,1 cm, maka 90 kali 1,1 sama dengan 99. Nah, ini adalah keliling lingkaran. Ya. Keliling lingkaran rumusnya adalah V kali D. D ini diameter atau 2 kali VR. Jadi 2 VR sama dengan 99, 2 kali 22/7 kali R sama dengan 99, 2 kali 22 adalah 44, jadi 44/7 kali R sama dengan 99. R sama dengan 99 dibagi 44/7 atau 99 kali 7/44. Masing-masing dibagi 11 ya. Atau ini dikalikan 11/11 karena dikalikan dengan 11/11 artinya dikalikan dengan 1 ya. Setiap bilangan dikalikan dengan 1 itu adalah merupakan bilangan itu sendiri. 99 dibagi 11, 9. 44 bagi 11, 4. Ya. Jadi sama dengan 9 kali 7/4, yaitu 63/4 atau 15 3/4. 3/4 itu dalam desimalnya adalah 0,75 ya. Jadi hasilnya 15,75. Paham? Yuk kita lanjutkan. Nomor 17. Perhatikan tabung berikut. Ini diameternya 21 cm. Ya. Tinggi tabungnya 5 cm lebih panjang dari diameter. Ya. Volume tabung adalah tinggi tabung 5 cm lebih panjang dari diameter. Artinya tingginya adalah 21 ditambah 5. Jadi sama dengan 26. Volume adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Luas alasnya berupa lingkaran. Rumus luas alas lingkarannya apa? PR kuadrat. Jadi PR kuadrat kali tinggi. 22/7 kali R kuadrat itu berarti setengah kali 21. Biarkan saja, nggak usah diperkecil ya. Biar gampang mengalikannya. Jadi setengah kali 21 dikuadratkan dikalikan 26.
26 ini adalah tingginya. Jadi 22/7 kali 21/2 kali 21/2 karena ini kuadrat ya. Kali 26. 7 dengan 21. 21 bagi 7 3. 22 bagi 2 11 ya. 26 bagi 2 13. Jadi 11 kali 3 kali 21 kali 13 sama dengan 9009 cm kubik. Jadi jawabannya C. Paham? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 18, jarak Yogyakarta Semarang 180 km. Riko mengendarai motor dari Yogyakarta ke Semarang berangkat pukul 14.39 dengan kecepatan 40 km per jam. Rudi berangkat jam 14.39 juga dari Semarang ke Yogyakarta dengan kecepatan 50 km per jam. Riko dan Rudi melalui jalur yang sama. Mereka berpapasan pada pukul, seperti ini gambarannya ya. Dari Jogja ini berangkat, dari Semarang juga ini berangkat. Yang dari Semarang ke Jogja 50 km per jam, dari Jogja ke Semarang 40 km per jam. Maka waktu keduanya adalah 180 dibagi 40 ditambah 50. Jadi 180 dibagi 90 sama dengan 2 jam. Jadi mereka berpapasan pada pukul 14.39 ditambah 2 jam. Jadi 16.39. Oke? Mudah ya. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya transparan ya yang ini. Jadi sebetulnya ini alasnya ini satu ya. Jadi nempel, ini nempel ya. Nempel. Jadi yang dihitung itu alasnya saja, yang ini satu ya. Kalau dibuka, karena kita akan menghitung luas permukaan bangun seperti ini, kita buka ini kubusnya ya. Kubus itu ada 6 buah sisi ya yang berbentuk bujur sangkar ya. Tabung karena ini nempel ya, jadi nggak dihitung yang bawahnya. Oke ya, nggak dihitung yang bawahnya. Jadi luas lingkaran itu sama dengan yang pertama, ini luas lingkaran ya, tutupnya VR kuadrat 22/7 kali 7 kuadrat. Karena jari-jarinya 7, karena diameternya 14, maka jari-jarinya 7. Didapat 7, 22/7 kali 7 kali 7 ya. 7 dengan 7 ini coret ya. Jadi didapat 22 kali 7 adalah 154. Yang kedua, panjang segi empatnya. Nah, panjang segi empatnya ini adalah keliling dari lingkaran. Berapa keliling lingkaran? Pi kali D, 22/7 kali 14, yaitu 44 ya. Jadi luas segi empatnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 44, lebarnya 14 ya. Sama dengan 616. Yang ketiga, luas permukaan kubus ada 6 bujur sangkar. 6 kali sisi kali sisi. 6 kali 14 kali 14, 1176. Luas seluruhnya 1 ditambah 2 ditambah 3, 154 tambah 616 tambah 1176. Jadi sama dengan 1946 cm persegi. Oke? Paham ya? Selanjutnya nomor 20. Koordinat titik A, B, C, D membentuk bangun jajaran genjang. Nah, ini harus sejajar ya. Ini harus sejajar nih. B ke C, cari titik yang mempunyai jarak yang sama dari B ke C. Ini ke sini ya, harus sejajar. Aduh, ini ya. Ini harus sejajar. Set. Nah, ini sejajar. Ya.
AD sejajar dengan BC. Maka lihat dari B ada 3 langkah ke kanan. Ada 2 langkah ke atas. Berarti ini sama ya. Jadi ini ada di titik D 0,3. Paham? Udah ya? Selanjutnya nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Sepintas kalau melihat gambar ini pusing ya. Padahal coba kalian satukan saja. Ini ya. Satukan ini. Ini ada gambar lingkarannya dibagi 8 ya, dibagi 8 bagian. Namanya juring ya. Ini pindahkan, tempelkan ke sini ya. Ini juga tempelkan ke sini, ini juga tempelkan ke sini ya. Jadi ternyata ini ada 1/4 bagian lingkaran. Diameternya 28, berarti jari-jarinya 14. Jadi 1/4 kali luas lingkaran. 1/4 kali pi r kuadrat. 1/4 kali 22/7 kali 14 kali 14. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sini ya. Nih, 2 yang ini membagi 14. Jadi sama dengan 7. Jadi yang tersisa tinggal 22 kali 7 adalah 154. Jadi luasnya adalah yang diarsir 154 cm persegi. Paham? Oke, lanjut. Nomor 22, perhatikan gambar berikut. Bingung ya? Jadi ini persegi ABCD diputar 135 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarumnya, berlawanan dengan arah jarum jam kan ke sini ya. Ya, nah yang berlawanan itu ke sini. Nah, ini berlawanan namanya. Oke? Ya. Yang merah ini searah jarum jam. Kalau yang biru ini berlawanan jarum jam. Dan persegi EFGH diputar 45 derajat searah jarum jam ya. Kita bagi dulu nih. Kita bagi menjadi kita gambar pisahkan. Sekarang kita muter dulu yang ABCD. Yang EFGH-nya simpan dulu. Yang pertama ini. 135 derajat itu sama dengan 90 derajat ditambah 45 derajat. 90 derajat kan ini ya. Nih. Ini 90 derajat. Setengahnya itu adalah 45 derajat. Jadi 135 itu 90 ditambah 45, tambah 45. Jadi A pindah ke A aksen, nih bayangannya jadi ke sini ya. Biar nggak bingung kita tulis A aksen dulu. B sebesar 135 juga, B-nya ke sini ya. B ke B aksen, C ke C aksen ya. D ke D aksen. Jadi adalah ini yang kita lihat, simpan dulu ya, A-nya, A aksennya, B aksennya, C aksennya, D aksennya. Simpan di sini. A aksen tulis A saja, B aksen tulis B ya. Ini bayangannya setelah diputar ya. Ini bayangannya setelah diputar. Oke. Sekarang yang EFGH diputar 45 derajat. Ya. E kan tadinya di sini. Tapi dia itu searah jarum jam, artinya ke sini muternya, ya. E ke E aksen. Ya. F ke F aksen. G ke G aksen. H ke H aksen. Ini akhirnya. Ya. E F G H. Oke. Jadi jawabannya adalah nomor D. Paham ya?
Nomor 23. Tina, wah nama saya nih, ya. Tina membuat bros memakai kain flanel dengan bentuk sebagai berikut. Luas kain flanel yang dibutuhkan Tina untuk membuat bros adalah, kita lihat nih, bangunnya. Yang ini yang kecil-kecil bundar ini adalah setengah lingkaran. Ada berapa setengah lingkarannya? Ada 8. Ya, artinya ada 4 lingkaran. B-nya segitiganya ada berapa? Ada 8. Kita hitung dulu luas A-nya. 4 kali pi R kuadrat. 4 kali 22/7 kali 5 kali 5. Karena ini jari-jarinya diameternya 10 cm ya, sebagai alas segitiga. Jadi hasilnya 2200/7. Luas B adalah 8 kali luas segitiga, 8 kali setengah alas kali tinggi. 8 kali setengah kali alasnya 10 kali 12 tingginya. Jadi 8 kali 5 kali 12 adalah 480. Jadi luas A ditambah luas B. Biar enggak bingung ada pecahan dari awal, biarkan saja seperti ini. Kita samakan penyebutnya jadi 7 ya. 2207 dibagi 7 ya 1 kali 2200, 7 dibagi ini sini kan 1 ya, 1, 7 bagi 1 7, 7 kali 480, jadi hasilnya 2200 ditambah 3360 dibagi 7, jadi sama dengan 794,28 ya. Kita bulatkan jadi 794, jawabannya D. Oke. Lanjut nomor 24. Tabung, kebayang nggak tabung? Bayang ya. Dengan diameter 20, berapa ini? 28 cm dan tingginya 30 cm, berisi penuh air. Air tersebut dituang ke dalam balok berukuran panjangnya 42 cm, lebarnya 22 cm, dan tingginya 35 cm. Tinggi air dalam balok tersebut adalah, kita hitung dulu nih, airnya ada berapa, volume tabung kita hitung. Volume benda ruang itu kecuali kerucut ya, semua volume benda ruang itu adalah luas alas kali tinggi ya, ini secara umumnya ini. Alasnya tabung adalah lingkaran, jadi pi R kuadrat kali T. 22/7 kali 14 kali 14 ya. 14 dari mana? Karena diameternya 28 ya. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. 22/7 kali 14 kali 14 kali 30. Nih 14 bagi 7 adalah 2 ya. 22 kali 2 kali 14 kali 30 adalah 18.480. Dituang ceritanya ke balok. Ya. Dituang ke dalam balok, isinya ditumpahkan ke balok, panjang dan lebar tidak berpengaruh. Tinggi yang berpengaruh, ini yang ditanyakan ya. Maka volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 42, lebarnya 22. Ini yang akan ditumpahkan volumenya, volume tabung ya. Jadi volume tabung 18.480. Ini artinya isi dari tabung ini ya. 42 kali 22 adalah 924 kali tinggi. Tingginya jadi 18.480 dibagi 924. Jadi sama dengan 20 cm. Oke. Nomor 25. Berikut adalah data berat badan siswa kelas 6 SD unggulan. Ya. Kalau adik-adik boleh dicoret-coret ya. Seperti ini mencoretnya. Misalnya yang 36 lingkaran. Karena modus itu apa sih? Modus adalah data yang sering muncul ya. Setelah dihitung misalnya yang 36 pakai lingkaran, yang 30 pakai
Karena di sini diminta di pilihannya itu, jadi nggak dihitung semua. Di pilihannya itu adalah 38, 36, 35, 30. Jadi kita lihat angka yang ini saja, ya. 40 nggak usah karena nggak ada pilihannya, ya. Yang 38 misalnya dibuat segitiga seperti ini. Setelah dihitung, 30-nya ada 5, 35-nya ada 9, 36-nya ada 5, 38-nya ada 4. Jadi modus itu adalah 35 karena dia ada 9 ya, ada 9 buah di sininya. Paham ya? Oke. Nomor 26, hasil ulangan matematika siswa kelas 6 sebagai berikut. 80 tambah 80, 75 dan seterusnya, ya. Ditanyakan rata-rata. Rata-rata itu apa? Jumlah data dibagi banyaknya data, ya. 80-nya ada 3 ya, biar praktis saja. 3 kali 80 ditambah 75 ditambah 88. 78-nya ada 4 ditambah 4 kali 78 ditambah 85 ditambah 81 ditambah 2 kali 72 karena 72-nya ada 2 ditambah 86 ditambah 74. Semuanya ada 15. Jadi setelah dijumlahkan ini 1185 dibagi 15 adalah 79. Paham? Nomor 27, perhatikan tabel sayuran kesukaan siswa SD Aman sebagai berikut. Yang suka engkol ada 20 siswa, yang suka brokoli ada 50, yang suka bayam ada 60, yang suka wortel ada 40, yang suka kangkung ada 30. Ya. Jumlah siswanya berapa? 20 ditambah 50 ditambah 60 tambah 40 tambah 30 sama dengan 200. Karena ini dalam persentase, ya. Jadi yang suka kol itu 20, artinya 20 per 200 kali 100%, ya. Ini nolnya coret. Nah, jadi 20 dibagi 2 10. Brokoli 50 per 200 50 bagi 2 25. Bayam 60 per 200 kali 100%, 30%. Wortel 40 per 100 per 200 kali 100%, 20%. Kangkung 30 per 200 kali 100%, 15%. Jadi kita lihat yang mana yang memenuhi, ya. Yaitu pilihannya adalah yang A. Paham? Oke. Nomor 28. Berikut data jenis olahraga kegemaran siswa SD Sembada. Nah, tinggal dijumlahkan saja karena yang ditanyakan jenis olahraga yang paling digemari siswa SD Sembada itu apa. Kita lihat, bulu tangkis ada 66 orang yang suka. Sepak bola ada 66 orang. Voli ada 64 orang. Futsal ada 80 orang. Artinya yang suka futsal yang paling digemari, yang paling banyak, ya. Hanya tinggal menjumlahkan saja, mudah ya. Hanya menjumlahkannya harus hati-hati ya. Oke, nomor 29. Nah, ini membaca diagram garis, ya. Lihat di sini yang raja lele yang tanpa garis putus-putus, yang IR 64 garis putus-putus. 80 yang suka raja lele. Penjualan raja lelenya itu 80 kilo. Turun pada minggu ketiga 60. Naik lagi minggu kedua turun 60, minggu ketiga naik jadi 90. Minggu keempat turun lagi jadi 50. Kita jumlahkan raja lele itu penjualannya 280 berdasarkan grafik ya. Yang IR 64. Pertama 60. Minggu pertama, minggu kedua 90, minggu ketiga 80, minggu keempat 70. Dijumlahkan 300. Jadi kesimpulannya yang mana? Beras IR 64 lebih banyak terjual dalam 4 minggu. Ya, mudah ya. Terakhir nomor 30. Nah,
Di sini tidak disebutkan nilai rata-ratanya berapa, artinya kita harus menghitung nilai rata-rata, yaitu jumlah semua yang 70, yang kelas 6A ada 3 orang. Sampai sini ya, 3 orang. Yang kelas 4B ada 4 orang. Ya, dijumlahkan semua. Jumlahkan, jadi ini yang 70 itu ada 7 orang ya, 3 tambah 4. Yang 75 ada 5 ditambah 6, 11. Yang 80 ada 6 ditambah 9, 15. Yang 85 ada 6 ditambah 4 ya, ada 10. Yang 90 ada 5 ditambah 2, 7. Ya, dijumlahkan dibagi 50 ya, karena semuanya ada 50. Jadi didapat 3.995 dibagi 50 adalah 79,9. Kita bulatkan jadi 80. Jadi rata-ratanya itu ternyata 80. Karena yang ditanyakan siswa, prosentasi siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata, artinya di bawah 80, yaitu ini. Ya. Nah, ini berapa? Ada berapa? Ada 7 dan berapa ini? 11. Ya. 7 tambah 11, 18. 18 per 50 kali 100% sama dengan 36%. Oke. Selesai sampai nomor 30. Mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak paham diulang kembali. Ya. Sampai jumpa di pembahasan USBN paket selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Banyak berlatih itu kuncinya agar terampil mengerjakan soal matematika. Semoga bermanfaat. Terima kasih pula like dan subscribe-nya ya. Terima kasih pula bagi yang sudah men-share ya, agar lebih banyak siswa yang siap untuk menghadapi USBN ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.